Halo teman-teman, jadi kami lagi bikin video apa nih? Ya tugas hari ini tugas terus ada orang yang membantu kita dalam proses bikin video guys ya, namanya Dea Rica Gaji saya 500. tapi bohong. Kemudian halo teman-teman, nama saya Dilan dengan NPM 2451034. Halo, nama aku Jen dengan NPM 2451053. Halo, perkenalkan aku King Alvin Kodi dengan NPM 2451092. Halo, perkenalkan nama saya Flora Fatika dengan NPM 2451014. Hai, saya Ayu, NPM 2451075. Oke, baik teman-teman, materinya akan saya mulai melalui pengertian ya, yaitu negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau yang kita lebih mengenal sebagai civil law. Nah, sistem civil law sendiri ini itu menggunakan hukum yang sudah dikodifikasi atau yang sudah diundangkan dalam sebuah negara sebagai acuan yang nantinya akan digunakan oleh para hakim atau para penegak hukum lain dalam menjalankan ataupun memutuskan sebuah perkara nih. Nah, contoh dari hukum-hukum yang sudah dikodifikasi di Indonesia sendiri itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan yang menjadi puncak hierarki dalam sebuah undang-undang yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan utama bagi para penegak hukum dalam menjalankan ataupun memutuskan sebuah perkara yang sudah saya sebutkan tadinya. Nah, tapi apakah itu hanya menjadi satu-satunya sumber dalam hukum sivil law? Tentunya tidak. Kita juga memiliki sumber lain yaitu jurisprudensi. Nah, teman-teman pasti berpikir kan, jurisprudensi itu kan berasal dari Anglo-Saxon atau common law nih. Nah, benar, tapi yang menjadi pembeda di sini adalah jurisprudensi di Anglo-Saxon atau common law ini menjadi sumber utamanya, sedangkan di civil law itu menjadi sumber sekunder atau sumber keduanya nih. Jadi berbeda ya. Nah, apa jadinya jika tidak ada regulasi ataupun undang-undang yang mengatur khusus dalam perkara tersebut dan juga tidak adanya jurisprudensinya nih. Nah, disinilah peran hakim sangat dibutuhkan untuk menciptakan hukum, teman-teman. Bagaimana tuh menciptakan hukum? Berarti sama kayak lembaga legislatif dong, menciptakan hukum, membuat undang-undang. Tentu saja beda ya. Hakim menciptakan hukum di sini itu ada metodenya, teman-teman, yang nantinya akan rekan-rekan saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita masuk pada pengertian saja. Hakim itu diwajibkan untuk menciptakan hukum karena hakim tidak boleh menolak sebuah perkara dengan alasan tidak adanya undang-undang yang mengatur regulasi dalam perkara tersebut nih. Jadi hakim itu wajib menciptakan hukum sebagaimana yang sudah dijelaskan dengan Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi, pasal pengadilan itu merupakan negara yang merdeka yang nantinya berfungsi sebagai peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi secara tidak langsung hakim dituntut untuk menciptakan hukum guna menegakkan hukum yang seadil-adilnya. oke teman-teman, ada 3 asas untuk hakim menciptakan hukum. Yang pertama terdiri 3 yaitu lex superior, kemudian legi inferior, kemudian ada lex posterior, kemudian legi priori, kemudian yang ketiga adalah lex specialis, kemudian legi generali. Oke. Jadi asas yang kedua ada res judicata, pro veritate habetur. Itu adalah pasal yang dibuat oleh hakim yang harus dibenarkan dan dilakukan. Asas yang ketiga adalah lex dura seta mens scripta. Lex dura seta mens scripta adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang artinya hukum adalah keras tetapi tetap harus ditegakkan. Lex dura seta mens scripta menggambarkan bahwa hukum mungkin terasa berat ataupun tidak adil bagi semua pihak, namun hukum tetap harus dihormati dan dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Metode penemuan hukum menurut Sudipto Mertokusumo juga diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim dan juga petugas-petugas hukum yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum pada terhadap suatu peristiwa yang konkret. Kewajiban hakim di sini untuk menciptakan hukum dapat terjadi tidak hanya pada saat peraturan tersebut tidak jelas, melainkan pada saat peraturan tersebut tidak ada. Sehingga kita di sini memerlukan penemuan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Nantinya hasilnya akan dibentuk menjadi sebuah putusan yang disebut sebagai putusan hakim.
keputusan hakim ini nantinya akan menjadi jurisprudensi bagi hakim-hakim berikutnya jika menghadapi suatu perkara yang sama atas jenis. Hakim menggunakan asas hukum dalam menciptakan hukum untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil memenuhi standar keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berikut ada beberapa alasan utama mengapa hakim menerapkan asas hukum dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, kepatuhan terhadap hukum. Hakim wajib mengadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini berfungsi sebagai kendali atas kebebasan hakim, sehingga mereka tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan keputusan. Tanpa adanya kewajiban ini, hakim bisa saja membuat keputusan yang tidak adil atau tidak berdasarkan hukum yang ada. Yang kedua, menjamin keadilan. Asas hukum membantu hakim dalam menegakkan keadilan. Putusan hakim harus mencerminkan keadilan yang tidak memihak, mengakui persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perkara yang diadili. Keadilan ini penting agar masyarakat merasa keputusan pengadilan adalah adil dan dapat diterima. Yang ketiga, menciptakan kepastian hukum. Dengan menggunakan asas hukum, hakim dapat memberikan kepastian hukum melalui keputusannya. Kepastian ini penting karena putusan yang jelas dan dapat diprediksi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hakim tidak hanya mengacu pada undang-undang, tetapi juga menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai keputusan yang tepat. Yang keempat, kemanfaatan bagi masyarakat. Putusan hakim juga harus memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat secara umum. Ini berarti bahwa keputusan harus dapat dieksekusi dan memberikan hasil positif bagi kepentingan publik. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan dampak dari putusannya terhadap masyarakat luas, bukan hanya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Nah, berdasarkan materi yang telah dijelaskan tadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu penggunaan asas hukum oleh hakim dalam menciptakan hukum adalah fundamental untuk menjaga integritas sistem peradilan. Dengan mematuhi asas-asas tersebut, hakim dapat memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya adil, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila terjadi tutur kata yang salah. Ciao.